Nanti mungkin ada yang bilang, Bang, tapi kan FIFA karena non-profit dia muterin balik nih uangnya buat pengembangan sepak bola dunia. Iya, dan ini persis dimana ceritanya jadi lebih menarik. Karena FIFA punya argumen yang kelihatannya solid. Semua uang dikembaliin ke sepak bola dunia, dan ini ke 211 federasi anggota. Tapi sejarah pernah membuktikan bahwa antara narasi redistribusi dan realita di lapangan itu ada gap yang sangat besar. Intinya, pihak yang paling diuntungin secara struktur dari Piala Dunia itu FIFA. Gini ya, walaupun mereka secara resmi punya jawaban, iya, uang ini balik ke sepak bola kok. Tapi sebenarnya masalahnya bukan angkanya, tapi masalahnya siapa yang ngawasin uang itu setelah keluar dari FIFA. Skandal 2015, DOJ itu ngedakwa 9 pejabat FIFA atas 150 juta dolar suap selama 2 dekade. Dan dari semua skandal ini, sebenarnya udah ada reformasi. Tapi, laporan terbaru tetap nyatet pengawasan uang development-nya sangat amat terbatas. Ini bukan kejadian sekali doang ya, karena di 2019 polisi Prancis nangkap Michel Platini terkait pemilihan Qatar 2022. Karena ya waktu itu dikepung banget sama kritik pekerja migran dan sports washing. Mana caranya? Organisasi nge-ban orang 8 tahun, tapi pengadilan asli bilang nggak ada bukti cukup. Ini bukan accountability, ini FIFA atur sendiri hukumannya. Dan polanya lanjut terus. Desember 2025, Infantino sepihak bikin FIFA Peace Prize. Langsung kasih ke Trump. Dan ini bikin kaget FIFA konsolnya sendiri, yang justru ngelola Nobel Peace Prize asli, minta itu dibatalin. Di Mei tahun ini, pas anniversary ke-11 skandal 2015. Kasusnya dibubarin, udah nggak prioritas. Nanti 2034, hak tuan rumah dikasih ke Arab Saudi. Nggak ada kompetitor, cuma 25 hari bidding. Ini sampai 21 organisasi HAM bilang ini momen bahaya besar. Jadi singkat cerita, ini kekuasaannya gila banget. Dan susah buat diawasin. Dan yang bikin semua ini makin relevan, siklus berikutnya udah diproyeksiin lebih gede lagi. 14 miliar dolar buat 2027-2030. Jadi coba kita rekap ya. FIFA gede karena mereka pegang akses fanbase terbesar di planet ini. Dari situ, mereka bangun monopoli kontrol semua pendapatannya sendirian. Semua resiko yang mereka punya ditransfer ke negara host. Dan semua itu dilindungin sama dua kata, non-profit. Status yang bikin tax-free, presiden digaji jutaan dolar, pengawasan lemah dan berpola selama 1 dekade lebih. Mungkin ada yang bilang scam, tapi sistemnya itu brilian banget secara bisnis. Tapi brilian secara bisnis dan adil secara sistem itu dua hal yang berbeda. Karena kalau mereka sebenarnya bentuknya perusahaan swasta, wah ini perusahaan yang kontroversial banget. In a way, FIFA lolos dan banyak banget bakal lolos. Karena dua kata yang sama, non-profit. Ingat lagi soal tiket final 32.000 dolar, kartu merah yang dibatalin gara-gara satu telepon. Cuma ya, balik lagi, ini tetap menaungi olahraga yang paling banyak ditonton sama even kalian nonton video gue. Gue sendiri nggak nonton bola, gue penasaran tentang bisnisnya. Tapi apa label non-profit? Harusnya nih jadi pelindung sama accountability. Harusnya standarnya lebih tinggi, tapi punya kekuatan super sampai nggak bisa dikontrol lagi. Cuma menurut kalian gimana? Apa harusnya ada sistem yang lebih bagus daripada FIFA? See you guys next video.